Pemirsa, tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo berniat menggugat surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang diterbitkan Polda Metro Jaya ke mantan tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Rencana menggugat SP3 Egy Sujana, Damai Hari Lubis demi kepentingan 6 tersangka lain di kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan menganggap penerbitan SP3 tak sesuai prosedur hukum. SP3 diterbitkan Polda Metro Jaya pada 15 Januari 2026, sehari setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapatkan restoratif justice yang disepakati pelapor dan terlapor. SP3 terbit sepekan usai Egy dan Hari mengunjungi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Nah, keadilan restoratif ini diajukan kepada pelapor. Ini merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara di mana mengembalikan kondisi korban ataupun pelapor dan kondisi tersangka. Dalam hal ini disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menempuh jalur proses hukum. Bagaimana penjelasan alasan rencana gugatan SP3 Egy Sujana oleh Roy Suryo CS? Kita tanyakan langsung ke kuasa hukum yang sudah hadir sore ini di studio. Ada Abdul Ghafur Sangaji, dan untuk mengetahui pandangan dari praktisi hukum, kita bahas bersama narasumber lain, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, disingkat Petisi Ahli, Pitra Romadoni. Bang Pitra dan juga Bang Sangaji, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Terkait dengan SP3, RJ berujung SP3 pada Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Fasilitas hukum ini yang juga bisa Anda tempuh untuk klien Anda? Sejauh ini hasil komunikasi kami dengan tersangka lainnya ya, karena perkara ini kan masih ada sisa 6 tersangka ya, yaitu 3 orang di klaster pertama dan 3 orang di klaster kedua. Sejauh hasil komunikasi kami terakhir, itu belum ada keinginan untuk melakukan restoratif justice atau berdamai dengan Pak Jokowi dalam perkara dugaan ijazah palsu. Lalu bagaimana dengan rekan Anda Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang dinyatakan terlepas dari jeratan hukum setelah terbitnya SP3 dari kepolisian? Sebetulnya manuver hukum yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana dan DHL, menurut kami sebetulnya itu sesuatu yang tidak mengagetkan ya. Karena kami sudah mencium aroma itu pada saat dilakukan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember. Di mana pada saat kami lakukan gelar perkara khusus itu, kebetulan saya hadir untuk 2 sesi gelar perkara khusus, pada sesi pertama dan sesi kedua. Quote and quote, Bang Egy dan kemudian DHL itu sebetulnya sudah menyerah terhadap proses hukum ini gitu ya. Jadi semua argumentasi hukum yang disampaikan oleh 3 anggota tim pengacaranya Bang Egy, sebetulnya dalam perkara khusus itu mereka lebih meminta supaya penetapan tersangkanya Bang ES dan kemudian DHL itu ditinjau ulang kembali gitu ya. Karena alasannya satu, Bang Egy tidak pernah diperiksa sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, ada pendapat ahli yang mereka ajukan berupa legal opinion, saya kira itu juga kurang tepat karena itu kan belum menjadi alat bukti ya. Jadi tidak serta-merta dengan pengajuan itu lantas penyidik mau memenuhi permintaan mereka gitu. Jadi memang dari awal kami sudah mencium itu gitu ya. Seharusnya gelar perkara khusus yang dilakukan itu lebih kepada mengeksplor bagaimana alasan-alasan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menetapkan 8 tersangka, baik dari sisi penerapan pasal, kemudian analisa terhadap unsur-unsur delik, analisa yuridis, kemudian juga terhadap pertanggungjawaban mereka dalam memberikan informasi alat bukti, kemudian juga barang bukti gitu. Jadi lebih kepada substansi itu yang seharusnya menjadi pokok persoalan kita dalam gelar perkara khusus. Tetapi kemudian mereka lebih memilih untuk meminta quote and quote ya pengampunan dari penyidik Polda Metro Jaya supaya mereka dikeluarkan dalam dari perkara ini. Nah, manuver itulah kemudian ditindaklanjuti dengan kedatangan mereka ke Solo. Baik, kalau dibilang menurut Anda tadi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini sudah ada gelagat menyerah begitu ya. Betul. Apakah itu ada artinya bahwa keyakinan keduanya untuk menang dalam gugatan yang teman-teman Anda ajukan itu sudah kebayang hasilnya akan seperti apa? Ya, saya tidak bisa memberikan analisa terhadap apa alasan mereka secara private
untuk kemudian menarik diri dalam perkara ini. Karena perlu diingat bahwa Bang Egy lah salah satu orang yang menjadi tokoh kunci dalam perkara ini. Pada tanggal 9 Desember 2024, Bang Egy membuka laporan di Baris Krim Polri, kemudian menarik 3 orang ahli yang kita sebut RRT, ya Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa untuk menjadi ahli di sana gitu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ya manuver hukum yang dilakukan Bang Egy dan kemudian DHL ini sebetulnya ujungnya adalah mereka ingin menarik diri dari perkara ini di saat perkara ini sudah masuk di tahap yang sangat krusial. Jadi di tikungan yang krusial itu kemudian mereka berbelok arah, kemudian mencari diri untuk menyelamatkan diri. Saya nggak tahu apa alasannya, apakah mereka memperkirakan apa ke depan, ya itu tanyakan saja kepada mereka. Menyelamatkan diri karena mereka tahu bahwa di depan akan ada jalan terjal yang mungkin bisa menjerumuskan dia begitu. Tapi ya, tahan dulu. Saya ke Bang Pitra. Bang Pitra ini RJ fasilitas hukum yang disediakan untuk seluruh warga negara dalam memperoleh kepastian hukum begitu ya. Termasuk dengan para tersangka selain 2 orang yang memang sudah di SP3-kan. Lalu bagaimana pemenuhan syaratnya? Yang pertama kita lihat sesuai dengan KUHP kan adanya kesepakatan dari para pihak. Artinya mereka bersepakat seperti yang dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya tadi untuk mewujudkan kembali seperti keadaan semula. Tapi saya melihat di dalam restoratif justice ini apabila memang ada para pihak yang memang keberatan dengan SP3 itu, dia bisa menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan pra-peradilan terhadap SP3 tersebut. Tapi hari ini Bang Irsal kita melihat tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait dengan penghentian SP3 tersebut melalui jalur hukum yang sah. Akan tetapi hanya sekedar omon-omon, ya katanya ini salah dan lain-lainnya. Saya kira ini perlu diuji kalau memang itu memang keadilan restoratif justice itu menimbulkan SP3 itu tidak sesuai dengan hukum, ya agar masyarakat tercerdaskan juga. Jangan kita menyampaikan suatu hal tapi kita tidak menguji ke pengadilan. Saya melihat dalam kasus ini dari segi pandangan praktisi ya Bang Irsal, bahwasanya dengan penghentian perkara ini SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya ini, teman-teman daripada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang dulunya tersangka itu keberatan terkait dengan penghentian perkara ini. Artinya mereka ingin mewakili masyarakat bahwasanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis harus diadili. Kan seperti itu. Semestinya mereka senang dan berterima kasih karena Egy Sujana itu tidak diadili. Dan Damai Hari Lubis. Kenapa? Karena sudah ada pengampunan daripada korban. Nah, maka dari itu ini sangat aneh sekali ketika memang ada yang berhasil tidak diadili di persidangan dan diberikan restoratif justice, tapi yang keberatan itu adalah teman-temannya. Sehingga mereka menginginkan Egy Sujana harus diadili di persidangan dan kalau memang salah hukum dia, kan begitu. Nah, saya kira itulah sifat daripada pidana ini, sifatnya ultimum remedium, bahwasannya hukum pidana upaya hukum terakhir dalam menyelesaikan persoalan agar setiap kasus itu semuanya tidak mesti harus dihukum orang, kan gitu, tapi bisa diselesaikan melalui kesepakatan dan hal lainnya. Bang Pitra, bagaimana kemudian jika kemarin Refli Harun sempat mengatakan bahwa syarat untuk mengajukan restoratif justice tidak terpenuhi dalam kasusnya Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, antara lain adalah kalau menurut KUHP baru RJ boleh dilakukan di bawah 5 tahun tuntutannya, sehingga SP3 ini patut dipertanyakan keabsahannya begitu. Apa yang kemudian bisa dijawab? Saya kira pasal yang dilaporkan itu bukan pasal kumulatif ya, akan tetapi pasal alternatif. Ada beberapa pointer-pointer dalam pasal tersebut. Salah satunya adalah kasus terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan itu ancaman pidana di bawah 5 tahun. Dan kalau pendapat seseorang mengatakan itu bermasalah, itu sah-sah saja dia menyatakan pendapat. Akan tetapi pendapat dia ini tidak pernah diuji melalui sistem peradilan yang sah, melalui pra-peradilan, kan begitu. Maka dari itu saya menganggap bahwasanya omongan daripada Refli Harun ini hanya sekedar opini semata tanpa dilandaskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan penetapan sah atau tidaknya SP3 tersebut. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika mereka menuding bahwasanya SP3 itu cacat formil, kan begitu. Saya tidak menemukan cacat formil dalam pemberhentian perkara tersebut karena di dalam pasal 83 KUHP itu dijelaskan bahwasanya mekanisme penyelesaian keadilan restoratif ini bisa diselesaikan di tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan maupun di penuntutan. Jadi itu sah-sah saja apabila memang
para pihak bersepakat untuk mengakhiri pertikaiannya dan mewujudkan kembali seperti keadaan semula, itu merupakan hak masing-masing pihak. Apalagi korbannya memaafkan itu, gitu loh. Dan Baik. tidak ada pasal yang mengatakan harus ada permintaan maaf, tidak ada pasal manapun. Baik, Bang Pitra menekankan bahwa kalau memang SP3 yang dilakukan kepolisian ini catat formil, masih ada tahapan selanjutnya yaitu pra-peradilan dan lain sebagainya. Apakah itu juga menjadi pertimbangan tim kuasa hukum Roy Suryo CS untuk melakukan hal tersebut, dan siapa yang akan digugat dan apa alasannya mungkin? Oke, Mas Irsal, jadi inilah yang perlu kami klarifikasi ya, supaya publik ini juga mendapatkan informasi yang berimbang sekaligus juga mendapatkan edukasi hukum yang tepat ya. Jadi kami ini bukan mempersoalkan SP3 dalam konteks ingin men-challenge itu di pra-peradilan, tidak. Ya, kami juga tidak iri dengan SP3 yang didapatkan oleh Bang Egy dan kemudian DHL. Itu juga tidak dalam konteks itu. Tetapi karena ini adalah SP3 pertama dalam KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan ini SP3 pertama juga yang menggunakan restoratif justice, karena KUHP kita yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu belum mengadopsi yang disebut dengan restoratif justice. Dahulu RJ itu kan diatur secara parsial. Di tingkat penuntutan diatur dengan Perpol 8 2021, kemudian di tingkat di tingkat penyidikan diatur dengan Perpol 8 2021, di tingkat penuntutan dengan Perja atau Peraturan Jaksa Agung, kemudian juga dengan Peraturan Mahkamah Agung. Begitu kita masuk dalam transformasi hukum pidana yang kita meninggalkan sistem hukum pidana yang diwariskan oleh kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie, yang usianya sudah 108 tahun KUHP kita itu, karena kalau kita baca KUHP Belanda itu kan disahkan di parlemen Belanda oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1915 dan diberlakukan di negara Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Jadi usianya kurang lebih 108 tahun. Begitu kita merdeka, baru kemudian diterapkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, karena undang-undang yang diwariskan oleh Hindia Belanda itu sifatnya lebih menitik beratkan kepada pemidanaan atau kepada retribusi, maka begitu kita melakukan transformasi hukum pidana, kita masuk dalam hukum pidana nasional yang baru, baik dalam hukum pidana material maupun juga hukum pidana formil, baru dilakukanlah kodifikasi terhadap ketentuan restoratif justice. Makanya restoratif justice yang diatur dalam KUHP kita yang baru itu luar biasa. Pasalnya aja ada 9 pasal. Dari mulai pasal 79, pasal 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, itu semua terkait dengan ketentuan restoratif justice. Jadi kalau kita bicara restoratif justice dalam konteks kasusnya Bang ES dan kemudian DHL, inilah yang bagi kami menjadi momentum untuk kita lihat dari sisi penerapan hukumnya. Jadi kalau tadi Bang Peter mengatakan tidak ada yang dilanggar dalam syarat untuk ajukan RJ. Kalau menurut Anda? Sekarang saya ingin masuk ke catatan kritis dalam konteks penerapan hukumnya. Kebetulan saya bawa SP3-nya. Ini SP3 atas nama Bang Damai Hari Lubis. Kami diberikan akses terhadap SP3 ini. Inilah yang kita sebut dokumen hukum resmi negara. Dan ini adalah dokumen Polda Metro Jaya. Oke ya. Dalam menganalisis SP3 ini, maka di sini kita harus melihat pada 2 poin. Karena di sini disebutkan ya, yaitu poin pada dasar rujukan hukum, inilah yang kita sebut dengan pondasi hukumnya, dan kemudian yang kedua adalah pada pokok materialnya. Nah, saya satu-satu ya, Bang Pitra ya, saya kalau menyampaikan ini mohon jangan dipotong ya. Nanti kalau Bang Pitra mau membantah silakan. Yang pertama saya bicara dari sisi rujukan hukum. SP3 ini karena SP3 pertama yang basisnya adalah RJ ya, di era KUHP dan KUHP baru, maka sebetulnya menurut saya kalau kita lihat pada range waktu tanggal 2 Januari diberlakukan KUHP dan KUHP baru, tanggal 15 SP3 keluar. Jadi hanya selang 14 hari setelah keberlakuan KUHP dan KUHP baru, maka kemudian produk SP3 ini keluar. Dalam tempo 14 hari itu ya, kalau kemudian kita lihat dasar rujukan hukumnya, di sini disebutkan pertama nih ya, Undang-Undang Kepolisian. Kemudian nomor 2 itu langsung pasal 3 dan pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum saya masuk ke sini, huruf A sampai huruf M ini, kalau kemudian kita lihat syarat formil,
pertanyaan kami, SP3 yang dasarnya restoratif justice ini sebenarnya penyidik menggunakan peraturan yang mana? Apakah menggunakan KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ataukah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981? Oke, saya Karena pertegas lagi ini Bang tidak Sangaji. Kalau dijelaskan tadi di Anda sini. mengatakan Oke. bahwa dari 2 Januari pemberlakuan KUHP yang baru ke-15 itu apa yang Anda soroti? Oke. Apakah waktu itu terlalu cepat untuk penerbitan SP3 itu seperti apa? Saya tidak melihat waktu itu menjadi satu alasannya, tetapi pemenuhan syarat-syarat formil. Karena gini, SP3 dengan dasar restoratif justice, SP3 itu apa sih? SP3 kan kita buka di pasal 24 KUHP yang baru. SP3 itu adalah penghentian penyidikan karena alasan pertama, bisa alat buktinya kurang. Kedua, adanya daluarsa penuntutan yaitu gugurnya hak menuntut dari penuntut umum. Kemudian ketiga, tersangka meninggal dunia. 4, ditempuh restoratif justice. Kayak itu clear. Sekarang kemudian kita buka ketentuan yang berkaitan dengan restoratif justice. Kalau kita masuk ke KUHP, terutama diatur dalam pasal 79 KUHP yang baru itu, dasar restoratif justice yang pertama adalah harus ada pemaafan dari pelapor kepada terlapor. Oke, berarti Kemudian tadi ini menanggapi pemaafan apa yang itu, dikatakan yes, good. Bang Fitra, tidak perlu ada Pemaafan dari memaafkan korban. itu nanti tadi. nanti saya Korban jelaskan, memaafkan. nanti saya jelaskan. Ini fakta. Pemaafan itu kan artinya seseorang yang telah terluka dirinya karena diduga telah terjadi suatu tindak pidana memberikan maaf kepada pelaku. Ya. Dalam diskusi kami semalam di salah satu stasiun TV swasta, ini kemudian kami buka dan kemudian Bang DHL dan kuasa hukum Bang Egy sendiri menyatakan, loh kami nggak pernah minta maaf. Pertemuan kami dengan Pak Joko Widodo itu hanya silaturahmi, nggak pernah ada permintaan maaf. Ya, jadi itu clear. Karena permintaan maaf itu, mohon maaf ya. Karena kalau kita menggunakan konsep RJ itu apa sih? RJ itu adalah mediasi penal, yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana konvensional. Baik. Dengan basis kesepakatan supaya terpulihkan namanya keadaan Baik. atau hak seseorang. Bang Sangaji ini lebih menekankan kepada Terlapor. kesepakatan. Nah, kalau kita boleh ungkap, apa kesepakatan yang kemudian dihasilkan dari pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi sehingga menghasilkan restoratif justice? Apa yang bisa disampaikan, Bang Priyat? Ada sebuah asas hukum mengatakan contra factum non palet argumentum. Bahwasanya sebuah kata-kata akan dikesampingkan dengan fakta. Mungkin bisa saja DHL mengatakan itu di luar seperti itu. Tapi pada faktanya tidak seperti itu apa yang di dalam. Silakan saja. Terus yang kedua, mengenai minta maaf dan lain-lain itu tidak diatur. Harus tersangka minta maaf itu nggak ada pasal mengatakan itu. Tapi kalau pemaafan daripada korban itu ada. Kan gitu. Bahwasanya korban memaafkan. Ada kemudian kalau saya keliru juga tolong koreksi, ada proses pergantian ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban. Apakah itu juga bagian dari permintaan maaf atau itu terpisah? Ya itu alternatif, itu pilihan kan gitu. Mereka mau ganti rugi, mau mengatakan apa, itulah kesepakatan tadi. Tapi yang pasti Bang Irsal, saya sudah ketemu dengan Pak Jokowi juga, membahas terkait dengan pertemuan antara DHL dan ES di Surakarta. Di rumah Pak Jokowi, saya tanya. Itu momen kemarin Anda memberi penghargaan itu kepada Pak Yes, Jokowi? itu sebagai momen kita karena beliau juga kan luar biasa dalam memberikan kontribusi terhadap bangsa ini sehingga kita berikan apresiasi. Saya tanya sekilas kepada Pak Jokowi, ini kita bicara 4 mata, ini saya bocorkan di Nusantara TV saja kan gitu. Pak Jokowi, kemarin itu benar nggak sih ada dialog antara Bapak dengan ES dan Damai Harulis terkait dengan restoratif justice? Beliau membenarkan iya. Nah, terus apa yang menjadi dasar pertimbangan Bapak sehingga memaafkan dan mengampuni mantan tersangka? Jadi beliau mengatakan alasan saya karena kemanusiaan. Apalagi ada keluhan mengenai riwayat penyakit, kanker dan lain-lain di situ, ingin berobat ke Malaysia. Pak Jokowi adalah seorang negarawan dan dia juga sebenarnya tidak mau menghukum rakyatnya sendiri. Tapi karena memang ini masalah reputasi, keluarga, harkat dan martabat beliau, dia juga kan sama kedudukannya di mata hukum. Karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka dari itu Pak Jokowi memberikan pengampunan dan pemaafan sehingga
terciptanya kesepakatan perkara terhadap Egy Sujana dan Damai Hario Lubis itu dihentikan. Nah, makanya terlepas adanya mau ganti rugi katanya itu alternatif menurut saya, pilihan dari para pihak. Yang pasti para pihak menyepakati untuk menghendaki dihentikan laporan polisi terhadap mereka, dan Pak Jokowi memaafkan itu. Oke, kenapa dilakukan secara tertutup? Karena ini juga kan sudah menyita perhatian publik, sehingga publik sebenarnya harus tahu secara terbuka apa yang kemudian menjadi kesepakatan antara keduanya terkait RJ yang kemudian menghasilkan SP3. Ya, masalah tertutup ini kan dari keinginan daripada teman-teman yang mendatangi itu. Yang katanya dia tidak mau disorot media, kan gitu. Tidak ada konferensi pers dan lainnya, silakan saja. Biar ada tawar-menawar dalam pembicaraan itu? Bukan masalah tawar-menawar, mungkin mereka itu tidak mau diganggu dan ingin mencurahkan hatinya kepada Pak Jokowi. Apakah Anda mencurigakan Pak Jokowi, apa yang dibicarakan oleh kedua belah pihak pada saat pertemuan tertutup itu berkaitan dengan ini yang kemudian tidak diungkapkan ke publik begitu? Iya, kalau bicara apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu kan tentu pelapor dan terlapor yang lebih paham. Ya, dan kemarin sudah disampaikan berkali-kali juga oleh para terlapor yang hari ini sudah mendapatkan status bebas dari tersangka itu, sudah menyampaikan bahwa tidak pernah ada minta maaf dan mereka tidak pernah mengakui bahwa ijazah itu asli. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sebetulnya saya lebih tertarik ketika kita bicara soal pemenuhan syarat-syarat formil dan syarat-syarat material di dalam keluar SP3 yang basisnya adalah RJ. Saya tadi belum bisa mengelaborasi lebih lanjut gitu ya. Tadi sahabatku Bang Fitra mengatakan bahwa nggak ada itu ketentuan-ketentuan pemaafan, ya kan? Seolah-olah bahwa syarat RJ itu sederhana. Bukan ketentuan minta maaf. Saya bilang itu bukan bahasanya pemaafan, minta maaf. Itu yang saya bilang. Jadi gini, keliru. Pemaafan itu kan muncul dari adanya maaf. Nggak mungkin ada pemaafan kalau nggak ada orang minta maaf. Sama seperti kalau kita bicara hukum perdata, yang mana lahir duluan sih perjanjian apa perikatan? Tidak mungkin ada perikatan kalau nggak ada perjanjian. Tidak mungkin ada pemaafan kalau nggak ada kata maaf. Itu syarat mutlak kok. Berarti Anda tidak yakin bahwa kalau Jokowi memberi maaf kepada Egy Sujana, bahwa RJ ini akan keluar? Kalau kami melihat bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh para tersangka yang kemudian hari ini sudah bebas, Bang ES dan DHL, ini sebetulnya kata maaf itu adalah tafsir dari Pak Jokowi sendiri. Bahwa dengan dilakukan pertemuan itu, maka sudah dilakukan pemaafan secara hukum, sehingga kemudian di dalam pertemuan itu dirumuskanlah jalan untuk sampai kemudian terbit SP3 ya. Jadi itu yang sebetulnya yang kami lihat ya. Jadi itu hanya tafsir dari Pak Joko Widodo dan orang-orang dekatnya, seolah-olah Bang ES dan DHL telah minta maaf. Tapi kita kan harus melihat dari sisi pelaku. Pelaku dalam arti orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Kan pelaku sendiri yang sebenarnya lebih mengetahui apakah aku minta maaf apa enggak. Loh, mereka sudah berkali-kali mengatakan mereka enggak minta maaf kok. Berarti tafsir terhadap pemaafan itu kan adalah interpretasi sendiri Pak Jokowi terhadap apa yang mereka lakukan dalam suatu pertemuan tertutup yang publik juga nggak tahu, dan apa yang menjadi kesepakatan mereka di situ. Oke, itu yang terjadi. Nah, aku ingin menjawab terkait dengan dasar hukumnya. SP3 ini ya dengan dasar RJ tadi Bang Pita mengutip pasal 83 KUHP ya. Pasal 83 KUHP itu kan adalah RJ di tingkat penyidikan. Nah, kita harus melihat dong syarat keluarnya SP3 dengan dasar RJ, yaitu di pasal 79, 81 dan 82 serta 83 ya. Itu yang khusus untuk tahap penyidikan ya. Karena 84 dan seterusnya itu tingkat penuntutan ya sampai pasal 88. Di pasal 79 itu ada syarat formil, dan di pasal 82 itu ada syarat material. Jadi kita jangan pernah lepaskan, kalau kita bicara SP3 dasarnya RJ, itu kita tidak boleh lepaskan dari syarat formil dan syarat material. Syarat formil di dalam pasal 79, satu-satu ya saya jelaskan ya. Yaitu pertama ada kata pemaafan. Kemudian yang kedua, pelapor harus mencabut LP. Pasal 79 ayat 4. Dan pasal 79 ayat 5 harus ada penetapan pengadilan. Itu clear. Pasal 82 terkait dengan delik material. Delik material seperti apa yang tidak boleh dilakukan RJ sudah ditentukan oleh undang-undang. Ini bukan tafsir pribadi kami, ini undang-undang yang menentukan itu secara limitatif. Pertama, terkait dengan tindak pidana yang
berhubungan dengan keamanan negara, terorisme, tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana menghilangkan nyawa orang, tindak pidana kekerasan seksual, itu tidak boleh dilakukan RJ. Termasuk yang kedua, yang berikutnya lagi adalah tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun penjara. Nah, saya masuk kepada pasal pengenaan yang diterapkan kepada ES dan DHL, ya. Tadi Bang Romadhani mengatakan bahwa alternatif. Alternatif iya 310 311 yang sekarang sudah berubah menjadi 433 dan 434. Tetapi di sana juga kalau kita nanti lihat rumusan hukum materialnya, ini bukan pasal alternatif saja, tapi ini kumulatif. Kenapa kumulatif? Karena ada pasal 160 KUHP yang ditetapkan sebagai dasar penetapan tersangka dan itu deliknya delik laporan atau kita sebut delik umum. Jadi dalam konteks penetapan tersangka pasal-pasal terhadap ES dan DHL, ini kombinasinya adalah ada delik aduan tetapi juga ada delik laporan. Sehingga nanti kalau kita bicara surat dakwaan, ini dakwaannya dakwaan kumulatif. Ada dakwaan alternatif dan kemudian juga ada dakwaan, karena gini, 310 311 itu selalu dijadikan sebagai pasal alternatif. Oke. Ya, jadi mohon maaf ya, ini adalah SP3 yang menurut kami agak aneh kalau kita menggunakan KUHP yang baru nih karena dipaksakan. Aneh kata Bang Hasan Haji, Bang Cacat Pitra. formil, cacat formil. Tetap. Jadi begini, saya ingin menjawabnya bahwasannya terkait dengan perkara ini kan ada 2 klaster. Tentunya dalam 2 klaster ini juga dibeda-bedakan juga pasal dan tuntutannya. Ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, terus juga Bang Irsal, bahwasanya pelapornya ini bukan hanya Pak Jokowi aja. Ada beberapa orang juga yang melaporkan dalam kasus yang sama digabungkan dalam satu perkara. Tapi yang pasti laporan Pak Jokowi sudah bilang bahwasannya yang dilaporkan oleh beliau adalah peristiwa dugaannya. Kan gitu. Ada dugaan tindak pidana itu yang dilaporkan. Nah, terlepas nanti penyidik telah melakukan penyelidikan dan menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, itulah ditarik. Nah, tinggal pengenaan pasalnya itu nanti akan di persidangan pasal mana yang diterapkan, kan gitu. Akan tetapi karena perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan, sehingga di sini ada penerapan seperti keadilan restoratif tadi, apa yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau dibilangnya itu bertentangan dengan hukum, tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, pertanyaannya sekarang begini, saya tantang. Berani nggak teman-teman ini mengajukan pra peradilan Langsung terhadap dijawab, SP3 Bang itu? Berani nggak? Nggak gitu dong. Nah, Kalau kan bukan gitu, karena kan untuk menguji itu benar atau tidak kan Tinggal harus jawab diuji pra berani peradilan. atau tidak. Berani atau Dan tidak. apa langkahnya, Sekarang gini, silakan. sekarang pertanyaanku ke Bang Pitra Romadhani. Bukan Bang. Sudah Maksudnya baca begini. KUHP belum? Oke, Sudah tahan dulu. baca Pertanyaan simpel saja, 79 kok. Ini pertanyaan balik. Kasih dia Berani jawab nggak? berani atau Oke. tidak. Enggak, ini tidak menjawab pertanyaan Lah, kunci. bukan Kalau menjawab aku bilang sih pertanyaan ini jebakan artinya kan begini, ini jebakan Bang Pitra Anda kan orang untuk hukum, melarikan Bang- diri Bang- dari ketidakpahaman Bang Bang Pitra Putut. terhadap Bukan. ketentuan restoratif justice Anda yang jangan diatur oleh menyebutkan KUHP. ketidakpahaman. Satu-satu. Kamu nggak Ketika paham hukumnya Bang gitu. Pitra mengatakan Nggak berani baca atau pasal tidak. 79, pasal 80, 81, 82 sampai pasal 88. Baca nggak? Ini- Jawab Kalau dulu gini secara gimana? singkat, berani atau tidak, langkah kemudian apa? Ya. Loh, gini. Pra peradilan terkait dengan SP3, kalau Anda baca ketentuan pra peradilan, itu di siapa sih yang mengajukan? Tersangka, keluarga, atau pelapor. Apa hubungannya dengan kami? Kami nggak punya kepentingan kok untuk Ya, kan mengajukan kata pra dia tadi peradilan. ada pasal Secara 160. kuasa hukum, apa Loh, kemudian kami yang bisa mempertanyakannya diakomodir itu, dari para tersangka? gini, Iya. kami mempertanyakan itu Bang Pitra Romadhani itu terkait dengan penerapan hukumnya. Yes, Karena kenapa? makanya. Sebentar. Karena kenapa? Ini Anda SP3 mau dan menutup RJ yang dijadikan sebagai dasar SP3 ini, RJ sebagai dasar SP3 ini kan nggak bisa keluar dari konteks penegakan hukum dalam perkara 8 orang tersangka. Berarti Iya sudah dong. terjawab. Anda tidak berani untuk mengajukan pra Loh, peradilan. loh, Simpel. Gitu kami loh. tidak punya legal Berarti tidak, standing. berarti Loh. selesai. Berarti Anda udah bilang sendiri tidak punya legal standing. Berarti Gimana sih? selesai. Kita bukan bicara Berarti soal pra penetapan peradilan apa SP3 enggak. itu sah sepanjang tidak dibatalkan oleh Egy Sujana maupun Damai Enggak, Aribubi. bukan begitu. Oke, berarti salah satu langkah hukumnya adalah Anda mengajukan katanya datang gugatan. di sini sebagai Lah, praktisi. Kalau bukan. seorang praktisi itu Bukan masalah cara itu. memberikan Kita kan argumentasi dialog. nggak begitu. Karena Nggak kan Anda bisa bilang begitu. tadi Anda ini nggak bisa cacat langsung nantang formil, begitu ini dong. salah dan lain-lain. Pasal Enggak. sekarang kan kita ketahui semua. Anda itu saya tahu lah. penghentian, Anda membangun penangkapan, satu narasi penahanan, hukum apakah itu untuk keluar berarti dari saudara menguji ketidakpemahaman. itu? Kan Gini. kita mengujinya di pengadilan. Enggak, kasih Begitu, waktu Bang ya, Irsal. aku kasih waktu. Ini Silakan, siapa dulu silakan. yang Tapi bicara, ini, Bang Irsal? Saya dulu deh. Aku kasih kamu waktu, abis itu kamu kasih ke aku jangan Bukan kamu kamu bantah. yang kasih waktu, tapi Ya. moderator. Enggak, silakan kamu mau bicara. Bang Irsal di sini. Oke, Tapi kalau aku tadi- bicara kamu jangan bantah ya. Aku bicara kamu jangan bantah. dialog. Silakan, silakan. Kalau saya Ada nggak bisa pertanyaan bantah saudara, Anda yang ini belum berdialog dijawab namanya. oleh Bang Pitra, abang-abangku, berani atau tidak gitu saja. Iya. Ketika Roy Kalau Suryo gini. mengatakan bahwa akan mempertimbangkan untuk mengajukan Yes. gugatan Gini. atas SP3 ini. SP3 itu, kalaupun dia masuk dalam
kompetensi pra peradilan yang bisa mengajukan itu siapa sih? Pelapor, terlapor, atau keluarganya? Loh kami punya kepentingan apa dengan SP3 Bang ES dan DHL? Bahwa kemudian Mas Roy mengatakan bahwa ada keinginan dia untuk menggugat ini dalam pra peradilan, itu kan masih dalam konteks wacana dan itu kan belum dikaji dengan kami tim kuasa hukum. Tapi apakah langkah hukum itu akan dilakukan? Pendapat hukum saya, by law berdasarkan aturan yang diatur dalam KUHP, yang hanya bisa mengajukan itu adalah orang yang berkepentingan, terlapor, pelapor maupun keluarganya. Oke, apakah dari keterangan Egy dan juga Damai ini mempengaruhi tersangka-tersangka lain untuk mengajukan restoratif justice kalau memang Bang Sangaji belum mendapat arahan langsung dari kliennya untuk melakukan itu? Saya kira di sini karena saya kan menarik pembicaraan dari beliau karena dia tadi menarik pasal 160 ini nggak adil karena ada pasal 160 di sini kan gitu. Berarti itu kan kalau kita berpatokan kepada 160 berarti itu kan delik biasa, tindak pidana murni yang semua orang juga bisa melaporkan itu kan begitu. Kalau dia tindak pidana murni ataupun delik biasa semua orang bisa melaporkan itu. Saya kira warga masyarakat berhak untuk mengajukan prapit terhadap pasal yang mengenai tindak pidana biasa. Bukan hanya keluarga korban, tersangka ataupun saudaranya, tapi masyarakat juga punya hak. Contohnya makar. Kalau ada perkara makar, kita lihat di situ telah diproses tapi di SP3 kan masyarakat Indonesia berhak untuk itu karena itu delik biasa, mengganggu ketertiban umum dan masyarakat kita. Jadi ini tergantung komitmen daripada para tersangka, berani nggak mereka menguji SP3 itu kan begitu. Pertanyaannya kita tunggu saja. Ke-6 tersangka mengajukan itu kalau memang Bang Sangaji mengatakan bahwa itu kewenangan para tersangka. Oke, tahan dulu. Saya mau tanya ke Bang Fitra lagi. Kalau posisinya sekarang terbebas dari sangkaan karena sudah di SP3 begitu ya. Lantas bagaimana kemudian posisi Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus dugaan ijazah palsunya Jokowi? Yang pasti bahwasannya gelar dan sandang gelar tersangka tersebut hapus. Jadi itu tidak melekat lagi di dalam beliau sehingga dia kembali seperti semula. Sebagai manusia yang merdeka tidak ada tuntutan hukum terhadap beliau terkait dengan persoalan ijazah ini. Tapi yang pasti, apakah Pak Egy ini sudah clear ataupun selesai kasusnya? Tentu kemungkinan besar dia bisa menjadi saksi nanti di situ, ya di persidangan itu bisa sebagai saksi fakta, ya kita nggak tahu nih, karena ini belum masuk ke dalam persidangan. Tapi yang jelas karena beliau ada di dalam lingkaran perkara ini, saya berkeyakinan Pak Egy Sujana maupun Damai Harilubis akan membongkar kasus ini dengan fakta yang sebenarnya. Oke, akan berbalik arah begitu ya. Kalau Bang Sangaji mengutip pernyataan Rustam Effendi, ia melakukan ini atas perintah Egy Sujana. Ketika Egy Sujana melakukan ini, apakah teman-teman Anda merasa ditinggal dan dihianati? Mereka lah yang merasa, karena mereka sama-sama yang berjuang. Mereka merasa ditinggalkan, ya itu perasaan subjektif mereka dan itu tidak salah. Karena memang Bang Egy lah yang menarik mereka dalam perkara ini, baik dalam klaster pertama maupun klaster kedua. Dan kemudian kalau mereka merasa bahwa Bang Egy mencari jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, ya itu sah-sah saja karena itu juga hak pertimbangan subjektif mereka. Karena mereka yang berjuang, kita nggak bisa masuk di dalam ruang relung psikologi seseorang ya. Yang seseorang itu sekarang menjadi tersangka dan kemudian mereka membersamai Bang Egy dalam gerakan ini. Itu satu hal. Hal yang kedua sebenarnya aku ingin mengoreksi ya supaya diskusi kita ini jangan sampai kemudian disalahartikan gitu ya. Kami tidak mempersoalkan SP3 dalam konteks kami iri, kemudian kami mengajukan pra peradilan, tidak. Lagi-lagi sebentar. Kan Anda menyalahkan. Aduh, sebentar. Abang kan udah bicara. Oh iya udah silakan. Aduh. Ya, kan kita harus sepakat. Kita bisa dialog nggak kan? Enggak, gitu. sabar dulu, kita harus sepakat dong. Berarti satu-satu ngomong dulu ya. Baik, kalimatnya agak dipersingkat, jelas dan padat. Tidak terlalu panjang karena durasi kita terbatas. Silakan. Kalau aku bicara, abang dengar dulu, itu kan jauh lebih elegan. Tahan Bang Fitra. Kemudian pilihan pra peradilan itu sama sekali tidak ada keterkaitan kepentingan kami di situ. Ya. Dan kami menghormati bahwa mereka tidak lagi menjadi tersangka. Bahkan Mas Roy sendiri mendoakan Bang Egy. Dan saya mohon maaf di dalam berbagai komentar saya, di dalam podcast saya juga mendoakan beliau. Semoga beliau sehat, makin sukses gitu ya. Kami tidak ada hard feeling ke mereka gitu ya. Tetapi memang yang kami sayangkan adalah kenapa mereka meninggalkan perjuangan ini dan membiarkan 6 tersangka lain berjuang sendiri. Padahal mereka juga punya kontribusi yang besar dalam membongkar dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Jadi itu konteksnya. Nah, kami memberikan kritik terhadap penerapan SP3 itu lebih kepada konteks penerapan hukumnya. Karena ini gini,
ini produk hukum yang baru diterapkan dalam KUHP dan KUHP baru. Bahwa kemudian penyidik belum melakukan analisa pasal, kemudian memperhatikan syarat-syarat formil, saya kira itu sah-sah saja. Kami mengatakan itu. Kenapa? Karena memang ketentuan hukumnya tidak dilakukan oleh penyidik. Contoh, kalau kita masuk kepada pasal 79 ayat 5, yaitu perlu penetapan pengadilan, dan itu ditegaskan kembali dalam pasal 81, 81, itu kan sama sekali nggak pernah tuh penyidik meminta SP3 ini harus ada putusan pengadilan, harus ada penetapan pengadilan. Itu juga dilanggar juga oleh mereka. Kemudian juga terhadap delik yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, itu juga tidak dipertimbangkan oleh mereka. Padahal itu syarat mutlak yang diatur dalam pasal 82 KUHP. Oke. Ya. Kemudian di sini tidak ada kesepakatan perdamaian. Tidak ada. Kapan kesepakatan perdamaian dilakukan? Rujukan hukumnya nggak ada. Lantas RJ-nya kapan dilakukan? Loh, di sini nggak disebut. Oke, sekarang kemudian saya akan bawa ke sini. Ya, ini saya by law. Ya. Oke, sambil Anda mencari. Ini rumusan. Ini rumusan format surat kesepakatan perdamaian yang seharusnya dikeluarkan oleh penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan Perpol 8 2021. Oke. Dan ini ketika kami challenge kepada Bang ES kemarin dalam satu diskusi di televisi, beliau mengatakan enggak, kami nggak pernah tanda tangan apapun. Oke, Tiba-tiba SP3 keluar. Terus Baik, SP3 ini keluar dari dasar hukum apa gitu loh? Baik, kalau SP3 Anda- yang tiba-tiba datang dari langit karena ada arahan, kita nggak tahu siapa memberikan arahan, tiba-tiba keluar aja SP3. Baik, kalau Anda keberatan dengan ini, ya seharusnya bukan pihaknya Ya. Jokowi yang Bukan, harus kan Anda ini, saya berarti katakan pihak tadi polisi. bahwa Karena pihaknya keberatan Jokowi hanya kami mengajukan. keberatan kami itu dalam konteks penerapan hukum. Karena gini, ini produk resmi negara. Wajar dong siapapun boleh menggugat, boleh mengkaji dan mempersoalkan ini dan melakukan analisa serta melakukan kritik hukum. Boleh. Kami warga negara. Saya melakukan kritik hukum ini dalam konteks bukan hanya sebagai kuasa hukumnya Mas Roy, tetapi saya sebagai seorang warga negara yang paham hukum, mengerti hukum pidana material dan formil, melakukan kritik keras terhadap Polda Metro Jaya karena produk yang mereka keluarkan ini tidak berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur kalau dalam Anda KUHP di baru. luar dari kuasa hukumnya Roy Suryo sebagai praktisi hukum, apa yang kemudian Anda tempuh terkait dengan ini? Ya. Kalau memang ini dikeluarkan oleh kepolisian di luar kasus yang sekarang Ya, saya sedang bergulir. kira ini adalah contoh bahwa kepolisian belum melakukan reformasi kepolisian Baik. yang benar. Baik. Kepolisian Republik Indonesia belum menegakkan hukum sesuai dengan aturan KUHP yang baru yang sudah dibuat oleh negara, disahkan oleh Presiden bersama DPR. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Petra. Kalau di akhir waktu kita ini masih ada keyakinan Anda terkait dugaan ijazah palsu ini akan terbukti di pengadilan, benar atau salah, bagaimana? Jika benar seperti apa dan jika pun salah seperti apa? Saat ini kita sangat menjunjung tinggi presumption of innocence karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan persoalan ini. Benar. Jadi kalau keyakinan saya boleh berkeyakinan bahwasanya ijazah Pak Jokowi ini asli. Karena apa? Ya karena dari produknya itu yang mengeluarkan itu telah menyatakan dan menjamin bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli. Oke. Dari keyakinan Anda bahwa ijazah Jokowi ini asli, apa yang kemudian Anda bayangkan yang kemudian mereka lakukan ini, apa tujuannya? Kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya tentu mereka tidak akan menjadi tersangka. Itu satu. Tapi kan terus beda kalau konteks. berbicara Ini soal, tujuan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. ya makanya saya bilang tentu kan sudah dilakukan uji lab oleh pihak kepolisian, baik dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, ijazahnya juga telah disita. Itu yang mendasar pihak penyidik untuk membuktikan bahwasanya ijazahnya itu tidak ada masalah, kan gitu. Baru ketuntutan-tuntutan yang lain mengejar tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lainnya. Kalau saya melihat Bang Irsal, bahwasanya teman-teman kita ini sepertinya kecewa karena Bang Egy Sujana kemarin memakai mobil warna merah sampai pakai koboi, ya kan? Wih, Allah Akbar gitu kan? Jadi luar biasa juga Bang Egy ini bisa dia memancing emosi orang sehingga menjadi perdebatan panas di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang pasti, saya aneh juga melihat pandangan dari para teman-teman kita mengatakan bahwasanya mereka tidak mempersoalkan SP3, tapi mereka rewel. Yang begini formil, material dan lain, pasal ini dan lain-lain. Dia udah bilang tidak mempersoalkan SP3-nya. Kalau tidak mempersoalkan, doakan Egy Sujana biar dia cepat sembuh. Kan gitu. Bukan malah nangis. Kemarin saya lihat Pak Gopur di acara podcast perjuangan gitu sampai nangis. Saya juga melihatnya
kenapa sampai nangis ini? Wajar beliau menangis ataupun membela RRT dengan gagah karena itu subjektivitas seorang pengacara. Kenapa sampai nangis Bang Sangaji? Iya. Apakah Anda juga yakin bahwa ini adalah perjuangan di jalan yang benar? Karena saya lihat menangis. Ya, sebenarnya begini. Sebenarnya mohon maaf ya Bang Ramadhani ya. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak pantas Anda kemukakan di sini karena itu bukan wajar dong saya tanya. Ya, karena saya lihat kemarin Anda kan seorang pengacara, Anda seharusnya membela hukumnya saja. Anda lari dari perdebatan berarti Anda subjektif. Bukan lari, ini kan konteks ijazah juga yang saudara. Oke, kalau gitu pertanyaan saya samakan dengan Bang Pitra. Anda masuk ke dalam ruang lingkup ruang pribadi saya. Saya wajar menanya. Anda jangan bertanya gitu dong. Kita berada di atas kasusnya. Anda nggak etis kok bertanya begitu. Iya, ini kasus juga yang dibahas. Gini, Anda tuh kalau saya perhatikan ya, Anda tuh saya perhatikan Anda tuh nggak punya etika sehingga melakukan Anda nggak punya etika ketika Anda tidak mampu memberikan argumentasi hukum. Anda berbicara etika di situ. Ya kan saya tanya. Itu persoalan pribadi saya. Baik, abang-abang. Anda nggak punya etika. Anda nggak paham hukum, nggak punya etika, nggak ngerti hukum acara pidana. Waktu kita terbatas. Tapi saya mau imbang ketika tadi menanyakan keyakinan kepada Bang Pitra. Harusnya tiru. Bang Pitra tahan dulu. Eni dan Neti itu dia berhasil. Keyakinan Bang Sangaji terkait dengan kasus ijazah dugaan palsu Jokowi, apa terakhir? Singkat saja. Kalau saya harusnya pertanyaannya begitu, jangan lari ke personal. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa dia yakin ya, itu sah-sah saja, itu persepsi dia gitu. Itu persepsi Pak Ramadhani yang adalah pendukung Pak Jokowi. Ramadhani. Pitra Ramadhani lah ya, yang pendukung Pak Joko Widodo. Ya, itu sah, nggak ada masalah. Karena perspektif yang beliau pakai adalah perspektif penyidik. Karena penyidik menetapkan tersangka berdasarkan keyakinan mereka terhadap alat bukti. Baik, singkat saja yakin atau tidak, Pak? Karena proses hukum itu adalah check and balance, dan tadi saya mau katakan lagi bahwa kami nggak rewel, kalau kami nggak mewek-mewek soal SP3, yang kami lakukan adalah check and balance terhadap negara. Hukum itu kan harus ada check and balance dari warga kepada penegak hukum. Terbatas, yakin atau tidak bahwa Anda di jalan yang jelas? Kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan ini sesuai dengan visi perjuangan kami, yaitu membongkar ijazah palsu yang berdasarkan hasil penelitian Mas Roy dan Bang Risma. Baik, terima kasih Bang Pitra, terima kasih Bang Sangaji. Kita buktikan sama-sama bahwa ijazah Jokowi palsu atau tidak di pengadilan. Demikian NTV Prime, kita akan kembali usai jeda berikut.